Jakarta, sebagai ibu kota Indonesia, saat ini dihuni oleh 9,6 juta jiwa atau setara dengan 13.000 orang per kilometer persegi. Pada siang hari, akan bertambah menjadi 12,2 juta jiwa akibat dari para komuter yang beraktivitas dari kota-kota di sekitar Jakarta, seperti Bogor, Tangerang, Bekasi, dan Depok. Aktivitas padat menjadi rutinitas di Jakarta, terutama pada hari kerja. Warga berpergian untuk bekerja, sekolah, atau melakukan kegiatan perdagangan dan jasa. Secara keseluruhan terjadi kebutuhan perjalanan manusia yang sudah melampaui 20 juta perjalanan setiap hari. Aktivitas ini mencapai puncaknya pada pagi dan sore hari, sehingga terjadi kemacetan sporadis di hampir sebagian besar wilayah Jakarta. Apakah sebenarnya penyebab dari kemacetan ini? Di seluruh wilayah Jakarta, tumbuh dengan pesat berbagai pusat kegiatan perekonomian dan tumbuh tersebar kantong-kantong hunian baru di pinggiran kota hingga di kota sekitar Jakarta. Pada hari kerja, sebagian warga Jakarta akan berpindah dari kantong-kantong hunian ke pusat perkantoran dan pusat perdagangan yang terletak di sentral setiap wilayah di Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Timur, Jakarta Barat, dan Jakarta Selatan. Hal ini menjadi makin buruk dengan adanya arus aktivitas komuter antar kota yang melintasi Jakarta dari barat ke timur dan sebaliknya. Akibatnya, terjadi penumpukan besar-besaran di titik-titik pertemuan jalan-jalan utama sehingga kemacetan bertubi-tubi tak bisa dihindari lagi. Sebagai kota nomor 10 terpadat di dunia, Jakarta hanya memiliki rasio jalan sebesar 6,2%. Bandingkan dengan Singapura, Tokyo, atau New York yang memiliki rasio jalan 15% hingga 20%. Akibat rasio jalan yang terlalu kecil, timbul kemacetan di mana-mana. Pada tahun 2010 tercatat jumlah kendaraan di Jakarta sudah mencapai angka 11,3 juta unit, terdiri dari 8,2 juta unit kendaraan roda 2 dan 3,1 juta unit kendaraan roda 4. Pemerintah daerah DKI Jakarta telah melaksanakan program pembaharuan transportasi dengan mengacu pada peningkatan rasio jalan dan penyediaan sistem transportasi massal, serta pemberlakuan berbagai manajemen lalu lintas agar infrastruktur jalan yang ada dapat dimanfaatkan secara optimal. Transportasi memang merupakan tulang punggung ekonomi atau economy backbone. Percepatan pembangunan jalan telah dilaksanakan dengan membangun jaringan jalan terintegrasi berupa jaringan jalan lingkar dalam untuk mengakomodasi transportasi di wilayah pusat. Jaringan jalan lingkar luar untuk mengakomodasi transportasi di wilayah tepi Jakarta. Juga jaringan jalan radial untuk menuju pusat Jakarta dari seluruh wilayah luar Jakarta. Selain itu, juga dibangun jaringan jalan 6 ruas yang ditujukan untuk mengurangi kepadatan di jalan-jalan tertentu dengan cara membangun jalan layang di atas jalan existing. Jaringan jalan layang ini akan mengurangi kepadatan di jaringan arteri dengan menambah rasio jalan dan bersifat through traffic, sehingga tidak menambah beban di jaringan arteri. Jaringan jalan baru itu akan dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat dengan mengakomodasi BRT, Bus Rapid Transit, ke dalam jalan layang melalui pengoperasian angkutan massal yang disebut busway, yang hanya akan beroperasi di sepanjang jalan layang dan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Diharapkan dengan adanya busway, waktu tempuh transportasi bagi warga Jakarta menjadi makin singkat, nyaman, dan ekonomis. Program busway adalah program terobosan yang dilakukan oleh Pemda DKI untuk warga Jakarta. Penduduk di kota-kota sekitar Jakarta seperti Tangerang, Parung Panjang, Bogor, Depok, dan Bekasi dapat menuju wilayah sentral Jakarta dengan menggunakan jaringan kereta rel listrik yang menuju 8 wilayah perdagangan dan perkantoran, yaitu Duri, Jakarta Kota, Kampung Bandan, Gambir, Tanah Abang, Manggarai, Jatinegara, dan Pasar Senen. Bekerja sama dengan KAI, dalam waktu dekat akan dilakukan peningkatan utilitas jaringan KRL Jabodetabek dengan membangun 5 stasiun baru, Mampang Baru, Roksi, Matraman, Tomang, Bandengan, juga pembangunan 5 stasiun transit, Manggarai, Tanah Abang, Duri,
Jatinegara, dan Kampung Bandan. Juga akan dibangun 9 stasiun interkoneksi dengan 8 koridor Transjakarta, yaitu Sudirman, Jakarta Kota, Juanda, Gambir, Mampang, Matraman, Tomang, Tanjung Priuk, dan Pasar Senen. 5 stasiun dilengkapi dengan taxi rank, yaitu Jatinegara, Manggarai, Pasar Senen, Gambir, dan Juanda. Warga pekerja Jakarta banyak yang tinggal di wilayah perbatasan Jakarta. Perumahan baru tumbuh subur di sepanjang garis batas wilayah Jakarta dengan kota di sekitarnya. Sebagian besar tetap terhubung dengan Jakarta karena memiliki usaha dan bekerja di Jakarta. Untuk warga seperti ini, tersedia Transjakarta yang beroperasi dari fajar hingga larut malam. Transjakarta menjadi solusi tepat karena menghubungkan kawasan-kawasan pusat dengan kawasan tepi secara cepat. Dengan jalur khusus, Transjakarta tetap dapat melintas dalam kepadatan sehingga warga yang tidak memiliki kendaraan pribadi dapat dengan nyaman tetap rapi sampai di tujuan. Hingga tahun 2012 sudah beroperasi 12 koridor Transjakarta. Total sepanjang 207,3 km dengan jumlah penumpang mencapai 129,9 juta per tahun. Untuk melayani seluruh penumpang tersedia 218 halte yang tersebar di titik-titik strategis dan 669 bus yang setia hilir mudik mengantar warga. Busway atau BRT ini bahkan telah dilengkapi beberapa bis khusus sebagai pengumpan atau feeder bus yang tidak saja menghubungi rute dalam kota Jakarta, tetapi juga menembus kota-kota penunjang seperti Bekasi dan Tangerang. Laju pertumbuhan yang demikian cepat di Jakarta menyiratkan hal yang mengkhawatirkan. Akan tetap terjadi kemacetan luar biasa bila tidak dilakukan langkah yang radikal, yaitu penyediaan sistem transportasi massal dengan kapasitas yang besar. Untuk itulah, MRT mutlak diperlukan di Jakarta karena hanya MRT yang memiliki kapasitas terbesar 300.000 penumpang per hari. Jaringan transportasi massal MRT akan dibangun dalam 3 fase. Fase 1, selatan ke pusat, melayani jalur Lebak Bulus, TB Simatupang, Fatmawati, Blok A, Blok M, Sisingamangaraja, Sudirman, hingga Bundaran HI. Fase 2, pusat ke utara, akan melayani jalur Dukuh Atas, Tamrin, Monas, Harmoni, Kota, hingga Kampung Bandan. Fase 3, timur barat, akan melalui jalur Balaraja, Tangerang, Jakarta, hingga ke Cikarang, Bekasi. Jakarta adalah kota pertama di Indonesia yang membangun MRT. Dengan adanya MRT, bepergian di Jakarta menjadi ekonomis, nyaman, dan tepat waktu. Selain itu, MRT juga akan mengurangi polusi karena berkurangnya penggunaan mobil pribadi secara massal demi efisiensi bahan bakar dan waktu tempuh perjalanan. Bagaimana integrasi dari seluruh moda transportasi tersebut? Marilah kita menuju ke Dukuh Atas, tempat di mana 5 moda transportasi bertemu. Yang terdiri dari busway, bus rapid transit, KRL, dan MRT. Kelak, Dukuh Atas menjadi tempat yang sibuk dan ramai. Di mana 750.000 penumpang dari berbagai moda bertemu. Sebuah stasiun yang teramat sibuk. Untuk itu, telah dipersiapkan sebuah rancangan besar yang bernama Transit Oriented Development Dukuh Atas. Setiap moda akan menempati line masing-masing. Penumpang akan turun di sebuah transit deck, lalu akan berjalan melalui koridor transit connection. Koridor tersebut akan menampung 350.000 orang per jam. Dengan desain yang nyaman dan sangat manusiawi, para penumpang dapat berjalan ke tujuannya masing-masing. Bila ingin melanjutkan perjalanan, terlihat peta yang jelas mengenai tujuan, tarif, dan jadwal setiap moda. Di setiap transit core tersedia eskalator dan lift untuk kemudahan. Akan dibangun juga artificial ground untuk dipergunakan sebagai terminal Transjakarta, pangkalan taksi, dan pangkalan ojek. Selain Dukuh Atas, akan muncul transit oriented development yang lain yang tersebar di beberapa wilayah Jakarta.
Perubahan besar akan terjadi di Jakarta dengan dibangunnya jaringan transportasi terpadu agar Jakarta dapat menjadi kota yang nyaman, kota yang efisien bagi semua lapisan masyarakat. Dengan semakin bertumbuhnya Jakarta serta kota-kota penunjang lainnya sebagai metropolitan area, maka dinamika kebutuhan transportasi tentunya juga tidak akan berhenti bertumbuh untuk menjamin aksesibilitas dan mobilitas masyarakat penghuninya dalam melakukan aktivitas sosioekonomi. Dinamika warga Jakarta yang efisien akan ikut meningkatkan peran Jakarta sebagai ibu kota Republik Indonesia dan Jakarta sebagai salah satu kota dunia yang modern, ramah, dan nyaman. Warga Jakarta yang saya cintai, yang baru saja kita saksikan adalah gambaran masa depan sistem transportasi terpadu di Jakarta, yang ramah lingkungan, berorientasi pada kebutuhan masyarakat, yang sebagian telah diwujudkan. Masih dibutuhkan waktu dan konsistensi untuk menyelesaikannya. Dengan ini, saya berharap kita mempunyai visi dan kebanggaan yang sama untuk kota Jakarta.